Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.229.000 perempuan dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 di dunia dalam hal perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama tahun 2018, di mana terdapat permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2005. Di Indonesia, seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional, di mana di Pulau Sulawesi dan Kalimantan berada pada prevalensi antara 14-19% dan terdapat lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. 24% perempuan di Irak menikah di bawah 18 tahun. 27% perempuan di India menikah di bawah umur 18 tahun juga. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya sekedar isu biasa, namun masalah yang besar yang bersama harus diselesaikan melihat bahayanya efek yang ditimbulkan. Dampak yang paling umum terlihat adalah tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus perselingkuhan. Mengapa? Karena pasangan suami istri yang menikah di bawah umur belum memiliki tingkat kematangan mental yang cukup secara psikologis. Anak-anak yang seharusnya masih menikmati masa mudanya kemudian mengalami cultural shock, di mana mereka masih ingin bermain namun harus terikat dengan beban pernikahan yang berat. Karena belum sanggup, tak jarang mengarah pada kekerasan dan berujung pada rumah tangga yang hancur. Selain itu, dari aspek biologis, terlihat bahwa anak-anak yang menikah di usia muda memiliki organ yang belum berfungsi secara siap untuk bereproduksi dan berdampak pada tingginya tingkat kematian ibu dan bayi. Buta akan masalah parenting juga menyebabkan keturunan yang kurang gizi dan penyakitan. Banyak dampak lainnya sebagai konsekuensi nikah di usia anak, yang ujung-ujungnya akan menciptakan the circle of poverty dan lain sebagainya. Pertanyaannya, emang masih mau yang kayak gitu? Ketika saya sudah mengerti dan paham apa arti dari pernikahan tersebut. Saya akan menikah di waktu yang tepat, bukan tepat waktu, karena tepat waktu belum tentu waktu yang tepat. Oleh karena itu, menurut saya, pernikahan bukan mengenai usia saja, namun mengenai masa depan. Oleh karena itu, saya akan menikah ketika saya dan pasangan saya sudah siap dan telah memiliki rencana yang matang untuk masa depan. Saat saya sudah siap dan saat saya mentally, financially, and emotionally stable. Saya akan menikah ketika saya siap tentunya. Karena pernikahan tidak hanya berbicara mengenai perasaan atau rasa cinta antara dua orang insan. Pernikahan itu lebih daripada itu. Pernikahan berbicara mengenai bagaimana Anda harus berani berkomitmen dan menjaga komitmen tersebut sebagai suatu amanah pernikahan. Aku akan tahu itu kapan. Kalau udah siap ekonomi, udah siap fisik, udah siap mental, banyak yang harus dipersiapkan. Ku menangis membayangkan. Enggak. Menikah karena dipaksa? Of course not. Saya tidak akan mau dan saya tidak akan setuju. Karena menurut saya, pernikahan itu yang menjalannya adalah saya. Oleh karena itu, saya yang tahu kapan saya siap untuk menikah. Tentu saja tidak, karena bagi saya menikah adalah panggilan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Hah? Enggak lah, hidup aku yang punya cerita kok orang lain yang jadi sutradara. Saya Beda Gemar Majer. Saya Wahyu Setiaji. Saya Larissa Melinda. Saya Fai. Saya Nadia Nenggolan. Saya menikah jika siap. Saya menikah jika siap. Saya menikah jika siap. Saya menikah jika saya siap. Saya menikah jika siap. Saya menikah jika jika siap. Jika siap.